Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zazi dari Ramadan dengan NIM 0202. Di sini kami mempresentasikan proposal bisnis mengenai mangrove itu, yaitu inovasi kue berbasis tepung mangrove yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi. Pertama dari latar belakang dan peluang. Industri kue merupakan salah satu industri makanan yang sangat besar, baik di Indonesia maupun di dunia. Untuk membuat kue ini, bahan baku utamanya umumnya adalah tepung terigu yang terbuat dari gandum. Sementara Indonesia sendiri tidak bisa menumbuhkan gandum akibat iklimnya yang tropis, sehingga Indonesia harus mengimpor gandum tiap tahunnya. Di tahun 2023 sendiri, Indonesia telah mengimpor sebanyak 10,80 juta ton gandum atau produk gandum lainnya, yang dimana hal ini dapat menyebabkan ketergantungan terhadap impor. Nah, di sini bisa dilihat salah satu alternatif dari mangrove. Mangrove diketahui memiliki kandungan karbohidrat kompleks, serat, dan antioksidan yang tinggi. Selain itu, mangrove bisa diolah menjadi tepung. Tepung ini telah diteliti layak konsumsi dan setelah proses pengolahan yang tepat. Nah, dengan membuat makanan yang berasal dari tepung mangrove ini, diharapkan kita bisa membuat produk yang menambah nilai lokal, sehat, dan mengikuti tren pasar yang menuju eco-friendly food. Kemudian berikutnya untuk konsep usaha yang diambil. Konsep usaha yang diambil adalah usaha penjualan confectionery atau produk kue. Jadi di sini kita membuat kue kering atau basah. Untuk usaha ini sebenarnya dari usaha kecil bersama dengan UMKM, sesama pengusaha mangrove, yang kemudian dapat dibesar dengan membuka cabang. Kemudian untuk profilnya, mangrove eat sebagai branding berasal dari kedua kata, yaitu mangrove dan eat. Mangrove yang berarti mangrove dan eat yang berarti makan. Nah, kemudian untuk lokasi penjualan sendiri diproyeksikan pada daerah seperti pasar atau daerah yang berdekatan dengan sekolah, kampus, dan kantor untuk memudahkan akses. Kemudian untuk visi dan misinya, untuk visi menciptakan produk olahan tepung mangrove unggulan yang banyak diminati atau disukai oleh masyarakat, serta membantu dalam pelestarian lingkungan. Misinya yang pertama membuat olahan tepung mangrove lezat dan dikomersialisasikan. Yang kedua memasarkan olahan tepung mangrove sebagai alternatif olahan tepung gandum. Dan yang terakhir merealisasikan outlet di beberapa tempat ramai. Untuk produk sendiri, untuk produk yang dipasarkan adalah makanan yang terbuat dari olahan tepung mangrove, seperti cake, kue kering, kue basah, atau olahan lain seperti roti tawar. Tepung mangrove sendiri memiliki cita rasa yang unik dan eksotik, selain kesehatannya juga, sehingga dia berbeda dengan produk lain. Hal ini diharapkan bisa menarik minat masyarakat, terutama pengikut tren eco-friendly food. Kemudian untuk rencana operasional singkat nih, pertama-tama produksi skala kecil sampai menengah saja atau rumah berstandar dan kapasitas awal kira-kira 1.000 pack per bulan. Untuk mengurangi resiko, digunakan sistem pre-order dan stok terbatas agar tidak membuang-buang bahan. Kemudian berikut adalah bisnis model kanvasnya. Yang pertama dari value proposition. Value-nya yang bisa kita lihat adalah kue sehat berbahan lokal. Lalu dia itu alternatif bebas rendah gluten. Jadi bisa untuk orang-orang yang tidak bisa memakan gluten. Kemudian dia juga bisa mendukung konservasi dan ekonomi pesisir. Nah, selain itu, dia itu juga produk yang unik dengan nilai edukasi mengenai konservasi dan nilai sosial juga. Lalu yang kedua adalah customer relationship. Yang pertama adalah edukasi produk melalui konten digital, storytelling dampak lingkungan, dan membership repeat order. Kemudian adalah channels atau tempat penjualan. Yang pertama adalah penjualan langsung di bur atau bazar. Yang kedua bisa melalui online marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Atau dari media sosial seperti TikTok. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan toko oleh-oleh seperti oleh-oleh dan kafe-kafe begitu. Nah, untuk segmen customer-nya, targetnya adalah konsumen sehat. Konsumen yang menginginkan gaya hidup sehat dengan makanan yang bernilai gizi tinggi, yaitu kira-kira konsumen dengan umur 20-90 tahun, komunitas eco-lifestyle, dan juga wisatawan dan pasar oleh-oleh. Dan yang terakhir juga toko produk organik dan UMKM premium. Kemudian berikutnya adalah
key resources yang pertama adalah tepung molekul standar tentunya dari UMKM pembuat tepung, kemudian tenaga produksi, kemudian ada dapur produksi dan peralatan, dan yang terakhir adalah branding dan merek. Kemudian untuk aktivitas utama yang kita lakukan adalah yang tentunya produksi kue, kemudian quality control dan seperti dijaga, lalu pemasaran atau marketing, dan terakhir adalah pengembangan atau improvement. Lalu untuk key partner sendiri, partner utama tentunya adalah kelompok masyarakat pesisir sebagai pemasok tepung mangrove utama. Kemudian ada dinas kehutanan atau lingkungan sebagai partner pemerintahan. Kemudian ada UMKM pengolahan pangan sebagai partner. Dan terakhir ada distributor dan atau reseller sebagai channel. Kemudian untuk revenue stream sendiri atau sumber penghasilan bisa dari penjualan kue, lalu dari paket dan souvenir, lalu untuk pesanan khusus untuk event seperti pernikahan, hajatan dan lain-lain. Kemudian ada sistem langganan atau membership dengan sistem pengiriman terjadwal. Lalu ada sistem kooperasi dengan menitipkan ke kooperasi terdekat. Kemudian untuk cost structure-nya, yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah produksi dan tenaga kerja, yang ketiga adalah kemasan, yang keempat pemasaran, dan yang terakhir adalah distribusi. Nah, berikut untuk RAB investasi awal. Yang pertama ada alat produksi seperti oven, mixer, timbangan, loyang, sealer, dan pendingin dengan total biaya 8,5 juta rupiah. Lalu ada branding dan packaging dengan subtotal 2,5 juta. Kemudian sertifikasi dan izin untuk menjaga kelayakan, menjaga legalitas seperti NIB dan UMKM, sertifikat PIRT, dan pelatihan safety dan higienis sebanyak 2 juta. Lalu bahan baku awal yang mencakup tepung mangrove, gula, telur, margarin, coklat atau perasa lain, dan baking powder senilai 4,84 juta rupiah. Nah, untuk investasi awalnya sendiri, totalnya diprediksikan sekitar 17.840 untuk berjaga-jaga dengan emergency cost juga, maka bisa dibulatkan ke 20 juta. Lalu untuk operasional tiap bulannya, kira-kira bahan baku sendiri, ada tepung mangrove, tepung tambahan seperti tapioka dan lain-lain, gula, telur, margarin, coklat, baking powder, senilai 5,14 juta rupiah. Lalu ada packaging berupa eco pouch, yang dimana tiap satuannya harga 1.500 dengan jumlah 1.000 pieces, maka 1,5 juta. Kemudian label printing juga 2 juta. Lalu ada pekerja yang diproyeksikan sekitar 1-2 orang, 3 juta harus itu. Lalu ada tagihan bulanan seperti listrik dan gas dan air dan perawatan alat-alat, totalnya sekitar 1,5 juta. Dan marketing dan distribusi seperti iklan dan konten. Lalu logistik seperti kendaraan dan pengantaran seperti paket pos itu proyeksinya sekitar 1,5 juta rupiah. Dan ini untuk RAB operasional tiap bulannya, prediksinya adalah sekitar 13.140.000 rupiah. Nah, untuk penjualannya sendiri, kita asumsikan penjualan per packnya adalah seharga 25.000 rupiah. Dari sini kita bisa mengambil keuntungan bulanan jika terjual semua 1.000 pak ada sekitar 25 juta. Dengan keuntungan bersih per pak senilai 11.860.000 rupiah atau 47% dari ongkos. Kemudian untuk keuntungan bulanan, ya kita bisa lihat apabila kita memiliki pemasukan 25 juta dan operasional cost 13.140.000, maka net profit sekitar 11.860.000. Dari sini, apabila dijumlahkan dengan ongkos awal dan operasional cost bulanan seperti 20 juta, sekitar 33 juta, maka untuk estimasi PEP adalah sekitar 2-3 bulan. Nah, untuk penutupnya, jadi dari analisis model bisnis ini, dan RAB dan operasional tadi, usaha dari tepung mangrove ini memiliki prospek yang sangat layak dan sangat berpotensial. Jadi sangat bisa untuk dikembangkan lebih lanjut dan potensial untuk diperbesarnya itu dia sangat tinggi. Jadi sangat menguntungkan. Dari sisi finansial sendiri kita bisa lihat dari tadi RAB-nya. Kalau dari pengeluaran
Mungkin mungkin di awal terlihat banyak, tapi dari penjualan per bulannya yang tinggi, kita bisa mendapat BEP yang cukup tinggi, cukup cepat juga. Sekitar 2 bulanan saja dari sejak waktu pembuatan. Hmm. Yang ini sebenarnya menunjukkan bahwa keuntungannya sangat kompetitif dengan istimewa itu. Jadi estimasi waktu pengembalian tadi modal yang relatif singkat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.